Masa krisis memiliki dua makna bagi kepemimpinan. Makna yang pertama yaitu masa ujian. Makna yang kedua yaitu masa pembentukan. Ya, masa krisis seperti yang sedang dilewati oleh seluruh penduduk dunia sehubungan dengan wabah COVID-19 sekarang ini merupakan masa ujian dan sekaligus juga masa penggemblengan bagi kepemimpinan. Di dalam video kali ini saya akan berbicara tentang makna yang pertama dari krisis tersebut. Sedangkan dalam video saya yang akan datang, saya akan berbicara tentang makna yang kedua, yaitu bahwa masa krisis merupakan masa pembentukan bagi seorang pemimpin. Pertama, krisis merupakan masa ujian bagi pemimpin. Hal ini berlaku baik bagi para pemimpin politik, pemimpin perusahaan, pemimpin masyarakat atau komunitas, termasuk komunitas iman seperti gereja, dan tentu juga pemimpin dalam keluarga. Kualitas yang sesungguhnya dari seorang pemimpin tidak akan nampak ketika semuanya sedang berjalan dengan baik dan mulus. Ketika semuanya sedang berlangsung dengan lancar, banyak orang yang dengan mudah berlagak seperti seorang pemimpin yang handal. Ketika angin sedang bertiup sepoi-sepoi dan permukaan air laut tenang seperti kaca, banyak orang yang dapat menampilkan diri seperti seorang kapten kapal yang cakap. Tinggal ia mengenakan pakaian seragam seorang kapten, berjalan ke sana kemari dan memberi salam kepada semua penumpang. Orang akan terkagum-kagum kepada pakaian seragam yang ia kenakan, yang berwarna putih bersih dan senyumnya yang lebar, serta penampilannya yang nampak gagah itu. Namun semua itu akan berubah ketika badai datang mengamuk, lautan bergelora dan kapal diombang-ambingkan oleh taufan di tengah samudera. Di saat seperti itu, kepemimpinan seorang kapten kapal akan diuji. Di situ kita akan dapat melihat apakah yang bersangkutan benar-benar seorang pemimpin yang sejati atau pemimpin yang hanya pandai bersandiwara. Itulah yang dapat kita lihat dalam diri Ernest Shackleton. Ia adalah penjelajah dari Inggris yang bermaksud untuk melintasi benua Antartika di Kutub Selatan dengan menggunakan kereta salju yang ditarik oleh anjing. Ekspedisi ini dimulai dari Inggris pada awal Agustus tahun 1914. Perjalanan yang sangat berbahaya. Karena pada masa itu belum pernah seorang pun manusia yang melintasi benua es tersebut. Ekspedisi ini ia lakukan dengan menggunakan kapal Endurance dengan 28 orang anggota. Sesudah berlayar selama 2,5 bulan, kapal Endurance terperangkap di lautan yang membeku di dekat benua Antartika. Shackleton dan timnya menunggu sampai musim semi tiba dengan harapan es yang mengurung kapal mereka akan mencair sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan. Di masa itu belum terdapat sarana komunikasi yang memungkinkan mereka menghubungi dunia luar. 10 bulan mereka terjebak di lautan es tanpa mampu bergerak kemana-mana dan tanpa dapat menghubungi siapapun juga. Akhirnya musim semi tiba. Lautan es yang menjebak dan menjepit kapal mereka mencair. Namun ternyata lambung kapal Endurance mengalami kebocoran yang hebat. Segera kapal tenggelam ke dasar laut. Sebelum kapal Endurance tenggelam, Shackleton dan anggota timnya sempat memindahkan perbekalan mereka ke sebuah bongkahan es yang mengapung di lautan dan mereka berkemah di atasnya. Di atas bongkahan es tersebut Shackleton berjanji kepada seluruh anggota timnya bahwa ia akan membawa setiap orang pulang ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan selamat. Ia berharap bongkahan es itu akan dibawa oleh arus ke Pulau Paulet, tempat mereka menyimpan perbekalan mereka. Setiap hari Shackleton berjalan dari kemah ke kemah untuk memeriksa kesehatan dari anggota timnya, memberi semangat dan menjaga kesehatan di antara mereka. 2 bulan kemudian,
bongkahan es tempat mereka berkemah tadi bukannya mendekati Pulau Paulet seperti yang diharapkan, namun malahan pecah menjadi dua. Segera Shackleton memerintahkan agar para anggota timnya naik ke dalam 3 perahu penyelamat, meninggalkan bongkahan es yang telah pecah tadi, dan berlayar menuju ke daratan yang terdekat. Setelah berjuang selama 5 hari 5 malam, melawan arus laut yang sangat kuat, akhirnya mereka semua mendarat dengan selamat di Pulau Elephant, sebuah pulau karang yang terpencil dan kosong tanpa penghuni. Shackleton mengambil keputusan bahwa ia harus pergi ke Pulau South Georgia untuk mencari pertolongan. Untuk itu, ia bersama dengan 5 orang lainnya melakukan perjalanan dengan sebuah perahu kecil dan menempuh jarak 1.200 km. Berlayar melewati lautan yang paling berbahaya di dunia. Ia berjanji kepada ke-22 anggota tim yang ditinggalkannya di Pulau Elephant bahwa ia pasti akan kembali untuk menjemput mereka. Selama 14 hari, dengan perahu yang kecil itu, Shackleton berjuang menembus gelombang laut Antartik yang sangat ganas, bahkan paling ganas di dunia. Akhirnya mereka tiba di Pulau South Georgia. Begitu tiba di pulau tersebut, ia langsung berjalan kaki selama 36 jam tanpa henti dengan 2 orang anak buahnya yang masih kuat untuk berjalan. Mereka menembus hutan dan pegunungan untuk mencapai desa nelayan yang terdekat. Hal pertama yang ia lakukan ketika tiba di desa tersebut adalah meminta agar para nelayan di situ menjemput ketiga anak buahnya yang dalam keadaan lemah, yang ia tinggalkan di sisi lain dari pulau mereka. Sementara itu Shackleton langsung menyiapkan kapal dan bekal untuk menjemput ke-22 temannya yang lain yang ia tinggal di Pulau Elephant. Shackleton hanya beristirahat 1 malam di kampung itu. Kemudian dengan menggunakan kapal nelayan, ia berjuang menembus lautan yang paling berbahaya tadi untuk kembali ke Pulau Elephant. 3 kali upaya yang tersebut gagal oleh karena halangan es di laut. Baru pada upaya yang keempat, ia berhasil mencapai Pulau Elephant, yaitu pada bulan Agustus tahun 1916. Saat ia tiba di pulau tersebut, 4,5 bulan setelah ia meninggalkan ke-22 anggota timnya, Shackleton melihat mereka semua sedang menunggu dirinya di pantai. Shackleton memenuhi janjinya. 2,5 tahun sesudah mereka meninggalkan Inggris, yaitu pada awal Agustus tahun 1914. Pada bulan Mei tahun 1917, ia membawa setiap orang dari anggota timnya pulang ke rumah dengan selamat. Itulah contoh dari kualitas yang sejati seorang pemimpin. Tentu Shackleton bukan orang yang sempurna, namun kegigihan dan sikap bertanggung jawab di masa krisis yang ada pada dirinya membuktikan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang handal. Tidak heran apabila Angkatan Laut Amerika Serikat menjadikan Ernest Shackleton sebagai teladan dari kepemimpinan yang tangguh. Ya, masa krisis merupakan masa ujian bagi kualitas yang sejati dari seorang pemimpin. Di masa krisis oleh sebab wabah COVID-19 ini, kita dapat melihat siapa pemimpin yang sejati dan yang bukan. Kita akan melihat perbedaan antara pemimpin yang tangguh, yang tidak mudah menyerah, dengan pemimpin yang tidak mampu membuat keputusan, serta tindakan-tindakannya bersifat simpang siur. Pemimpin yang hanya memikirkan kenyamanan dirinya sendiri, dengan pemimpin yang berjuang keras untuk kebaikan bagi orang-orang yang ia pimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab dengan pemimpin yang melepaskan tanggung jawab dengan bersembunyi di belakang punggung orang lain. Kualitas kepemimpinan yang mulia seperti itulah yang ada pada diri Yesus Kristus. Ketika menghadapi bahaya di Taman Getsemani, dalam Yohanes pasal 18 ayat 7 sampai 9 dicatat bahwa ia bertanya kepada para penjaga bait Allah yang datang untuk menangkap dirinya. Siapakah yang kamu cari, tanyanya? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus berkata,
telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Dengan berkata demikian, Yesus melindungi para muridnya, yaitu dengan meminta agar dirinya lah yang ditangkap dan bukan para muridnya. Itulah sikap yang bertanggung jawab dari seorang pemimpin. Bukan itu saja, sementara Yesus tergantung di salib dan orang-orang yang menganiaya serta menyalibkan dirinya mengejek dan mengolok-olok dia. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 dicatat, Yesus berdoa kepada Allah Bapa dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Sebaliknya dengan kasih yang gigih, ia rela mengorbankan dirinya sampai mati bagi kita, manusia yang berdosa. Agar kita yang seharusnya binasa di dalam dosa-dosa kita, memperoleh pengampunan dan keselamatan oleh karena pengorbanannya. Itulah Yesus, pemimpin yang mulia. Itulah Yesus, pemimpin yang kasih dan kegigihan serta sikap tanggung jawab di dalam dirinya telah teruji di dalam penderitaan. Itulah Yesus, teladan yang sejati dan yang paling utama bagi semua pemimpin. Itulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudari, sebelum kita berpisah, izinkan saya mengingatkan, bila Anda belum mensubscribe YouTube channel saya ini, mohon jangan lupa untuk mensubscribe-nya, yaitu dengan mengklik tombol subscribe di bawah. Selain itu, bila Anda memperoleh berkat darinya, silakan membagikan video ini kepada kenalan-kenalan Anda dengan mengklik tombol share di bawah. Sampai berjumpa di dalam video saya yang akan datang.